Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat semua, hari ini kita akan berbagi kisah nyata kehidupan seorang sahabat yang begitu mencinta Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun begitu mencintai beliau. Kisah ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi hari-hari akhir menjelang wafat beliau. Beberapa hari beliau tidak pergi ke masjid. Tubuh beliau makin lemah, kondisi beliau semakin payah. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW memanggil Bilal. "Ya Bilal, panggillah sahabat-sahabatku untuk berkumpul di masjid." Bilal pun menyeru para sahabat untuk berkumpul di masjid. Sesaat kemudian penuhlah ruangan masjid itu dengan para sahabat yang begitu merindui Rasulullah, yang sudah terasa sekian lama tidak bertemu dengan beliau. Haru, rindu menjadi satu. Pada saat itulah beliau duduk dengan lemah, dengan wajah yang pucat, menahan sakit yang diderita oleh beliau. Beliau bersabda, "Wahai sahabatku, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang harus kita sembah?" Dengan bersemangat, para sahabat yang sudah memendam rindu kepada Rasulullah menjawab dengan kompak, "Benar ya Rasulullah, Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang harus kami sembah." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ya Allah, saksikanlah, aku sudah melakukan dan menyampaikan kepada mereka." Setelah itu Rasulullah bersabda mengenai beberapa hal, dan para sahabat pun membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Hingga sampailah pada sebuah bab di mana Rasulullah menyampaikan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, bahwa hari itu adalah hari di mana sebentar lagi Rasulullah akan berpisah dengan para sahabat yang mencintai beliau. Galau, gusar, sedih bercampur menjadi satu dalam hati para sahabat. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala hal urusan yang berkaitan dengan kalian semuanya. Adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut sebelum aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau bertemu dengan Allah sedangkan aku masih berhutang kepada kalian. Ketika itu semua sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah, justru kamilah yang banyak berhutang kepada Engkau."
Rasulullah pun mengulangi pertanyaan beliau hingga 3 kali. Tiba-tiba dari tengah-tengah sahabat bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah. Dia adalah seorang sahabat mantan preman sebelum dia masuk Islam. Dan saat itu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya bukan hutang ya Rasulullah, tidak mengapa. Dan engkau tidak perlu berbuat apa-apa untukku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ukasyah, "Sampaikanlah, wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita. "Aku masih ingat ketika perang Uhud, ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti itu kepada ekor kuda. Wahai Rasulullah, sesungguhnya cemeti itu mengenai dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutangku, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak semakin tinggi lagi, Ukasyah pun berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah sama sekali. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, sungguh engkau tidak memiliki perasaan. Lihatlah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, sedang sakit. Beliau dalam keadaan lemah dan pucat." Ukasyah seakan tidak menghiraukan sedikit pun apa yang disampaikan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Bilal dan meminta tolong kepadanya untuk mengambil cemeti di rumah Fatimah anaknya. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib menghalangi Ukasyah. "Ya Ukasyah, darah yang mengalir dalam diriku sama dengan darah yang mengalir dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka pukullah aku saja, wahai Ukasyah. Pukul aku," kata Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW meminta sahabatnya yang terkasih untuk duduk kembali. "Wahai Ali, ini adalah urusanku dengan Ukasyah." Ukasyah kembali berjalan, bahkan semakin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh seluruh sahabat yang hadir dalam masjid itu, cucu Rasulullah Hasan wal Husain datang. Hasan memegang tangan kanan Ukasyah dan Husain memegang tangan kiri Ukasyah. "Wahai paman, jangan engkau memukul kakekku. Pukullah kami saja, wahai paman. Tolonglah
engkau pukul kakekku. Kasihanilah ia. Ia sedang sakit, wahai paman. Allahu Akbar. Apa yang disampaikan Rasulullah dalam kondisi lemah beliau, menahan sakit beliau. Beliau mengatakan dengan lembut kepada cucu-cucunya, wahai Hasan, Husain, ini adalah urusan antara kakek dan paman Ukasha. Duduklah, nak. Begitu sampai di tangga mimbar, Ukasha berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa memukulmu sedangkan posisimu di kekasih Allah itu meminta tolong kepada sahabatnya. Beberapa sahabat yang hadir di majelis itu untuk memapah beliau turun dari mimbarnya, menghampiri Ukasha, sahabat yang ingin membalas, memukul beliau. Dengan lemah, Rasulullah didudukkan di atas kursi. Di sisi yang lain, dengan suara tegas, Ukasha berkata lagi, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukulku, mengenai dadaku, aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat semakin geram kepada Ukasha. Ya Allah Ukasha, begitu teganya engkau kepada Rasulullah. Beliau sedang sakit ya Ukasha. Kekasih Allah itu, Nabi kita tercinta, dengan tersenyum, beliau membuka bajunya dan terlihatlah tubuh beliau yang sangat indah. Dan di bagian perut beliau terlilit dan terikat beberapa batu yang menandakan bahwa beliau saat itu sedang menahan lapar. Para sahabat pun bisa menahan tangis mereka melihat keadaan kekasih mereka yang begitu lemah. Wahai Ukasha, kata Rasul, serta merta Ukasha menghambur memeluk Rasulullah, menempelkan kulitnya pada tubuh Rasulullah dan membuang jauh-jauh cambuk yang ada di tangannya. Kemudian ia peluk erat tubuh Rasulullah sambil menangis sejadi-jadinya. Sambil terisak, Ukasha berkata, ya Rasulullah, maafkan aku, ampunkan aku ya Rasulullah, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Aku pun tak akan sanggup menyakitimu. Aku melakukan ini hanya untuk agar aku bisa memelukmu,
agar aku dapat merapatkan tubuhku kepada tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidup ya Rasulullah, seumur hidup, kata Ukasyah, aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan terkena api neraka. Dan sungguh ya Rasulullah, aku begitu takut dengan siksa api neraka ya Rasul. Masya Allah, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku. Dengan terisak, Ukasyah memeluk erat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tersenyum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, persatu sahabat memeluk Rasulullah karena mereka menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan kehilangan manusia terkasih, seseorang yang paling dicinta dan mencintai mereka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Ukasyah berikan teladan dan pendidikan kepada kita betapa beliau mencintai Rasulullah, betapa beliau mengikhlaskan segala rasa sakit beliau demi orang yang terkasih, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semuanya, guru karyawan, keluarga besar Al-Hikmah Bence Karum Blitar yang saya sayangi, mari kita tumbuh suburkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan cinta kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad SAW, dan para sahabat yang kebaikannya, yang keluhuran akhlaknya tiada tandingannya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selamat meniti keindahan budi pekerti Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.